Selamat datang yang terhormat Dewan Juri, para peserta debat, dan seluruh hadirin sekalian yang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Ralexia dari tim ARA yang hari ini akan membuka jalannya perdebatan dengan posisi netral. Bersama saya juga akan hadir Kak Asrianto yang akan mewakili tim pro, serta Kak Ardika yang akan mewakili tim kontra dalam membahas mosi yang diangkat hari ini, yaitu realisasi clean energy di Indonesia. Energi bersih bukan sekedar topik kebijakan, tetapi cerminan arah bangsa dalam menghadapi krisis iklim dan kebutuhan pembangunan yang terus meningkat. Sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam yang luar biasa, Indonesia memiliki peluang besar untuk memanfaatkan energi surya, angin, air, dan panas bumi. Potensi itu memberi harapan akan masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Namun, perjalanan menuju realisasi energi bersih tentu tidak sederhana. Ada banyak sekali faktor yang saling berkaitan. Mulai dari kesiapan teknologi, infrastruktur, regulasi, hingga komitmen politik dan sosial. Satu sisi melihat bahwa clean energy sebagai jalan menuju kemandirian dan keadilan energi. Sementara sisi lain menilai bahwa transisi ini masih menghadapi banyak sekali kendala yang perlu diatasi terlebih dahulu. Melalui debat hari ini, kita akan menelusuri dua perspektif yang sama-sama penting. Pandangan yang menekankan urgensi percepatan transisi energi dan pandangan yang mengingatkan pada tantangan serta kesiapan bangsa untuk mewujudkannya. Sebagai pembicara pembuka yang bersifat netral, izinkan saya menegaskan bahwa diskusi ini bukan hanya soal siapa yang lebih tepat, tetapi tentang bagaimana kita bersama-sama memahami jalan terbaik menuju masa depan energi Indonesia yang bersih, adil, dan berkelanjutan. Dengan demikian, untuk memulai sesi perdebatan hari ini, saya persilakan Kak Asrianto selaku tim pro untuk menyampaikan pandangannya mengenai realisasi clean energy di Indonesia. Terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, sebagai tim pro dalam perdebatan kali ini, kita akan banyak memperbincangkan tentang realisasi energi bersih di Indonesia. Pada poin pertama, dapat kita lihat dari sisi lingkungan, Indonesia masih sangat bergantung pada batu bara yang menyumbang sekitar 62% listrik nasional. Menurut laporan Imberi Energi tahun 2023, akibatnya emisi karbon meningkat dan memperburuk polusi udara. Pemerintah menargetkan 23% energi terbarukan pada tahun 2025. Namun menurut Institute for Essential Service Reform atau IESRAN 2025, capaian saat ini baru mencapai sekitar 16-17%. Ini artinya bauran energi nasional kita masih mempercepat realisasi energi bersih seperti tenaga surya, angin, air, dan panas bumi agar target tersebut tercapai. Pada sisi kedua, dapat kita lihat bahwa dari sisi ekonomi banyak yang mengira energi bersih itu mahal. Namun faktanya biaya yang terus menurun. Harga panel surya misalnya telah turun lebih dari 80% dalam 10 tahun terakhir menurut data International Renewable Energy Agency atau IRENA. Selain itu, energi bersih membuka peluang ekonomi baru. Pemerintah menargetkan investasi energi bersih meningkat 28% pada tahun 2025, setara dengan 1,8 miliar US dollar. Energi bersih dapat menciptakan jutaan lapangan kerja. Sebagai lapangan kerja di manufaktur, konstruksi, dan perawatan sistem tenaga surya dan angin. Jadi, ini bukan beban ekonomi, tetapi peluang besar bagi Indonesia untuk tumbuh lebih maju dan mandiri, sehingga menjadi negara yang hijau. Dapat kita lihat di poin ketiga dari sisi ketahanan energi. Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang luar biasa. Laporan ISR tahun 2025 menyebut bahwa ada 333 gigawatt proyek energi terbarukan yang secara finansial layak dikembangkan di kawasan Indonesia.
Dari total potensi teknis lebih dari 3.600 gigawatt di seluruh wilayah, sayangnya pemanfaatannya baru sebagian kecil. Dengan mengoptimalkan potensi surya, angin, dan panas bumi, kita bisa mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil, serta memperkuat ketahanan energi nasional. Pada sisi keempat atau poin keempat dapat kita lihat dari sisi sosial dan pemerataan. Energi bersih juga memberi manfaat langsung bagi masyarakat di daerah terpencil. Misalnya program listrik tenaga surya di desa-desa pelosok oleh Kementerian SDM telah berhasil meningkatkan akses listrik, membuka kegiatan ekonomi baru, dan meningkatkan kualitas hidup warga. Artinya, energi bukan hanya menjaga bumi, tetapi juga membawa keadilan sosial dan pemerataan pembangunan. Dapat kita tarik kesimpulan pada pembahasan hari ini, yaitu adalah realisasi energi bersih di Indonesia bukan hanya sekedar wacana, tetapi melainkan kebutuhan nyata dengan potensi besar yang kita miliki, biaya yang makin murah, dan dukungan kebijakan yang terus berkembang menjadikan Indonesia dapat menjadi pemimpin energi bersih di Asia Tenggara. Memang ketika kita melihat secara tantangan dan realitas hari ini, mulai dari birokrasi, infrastruktur dan jaringan listrik, hingga regulasi investasi, masih perlu untuk kita perbaiki ke depannya. Namun untuk kerja-kerja kolektif ke depan, kerja bersama pemerintah, swasta, dan masyarakat, tentu kita bisa sama-sama percaya bahwa masa depan energi baru Indonesia ada pada ekonomi kuat dan rakyat yang sejahtera. Terima kasih. Oke, baik, Dewan Juri yang saya hormati beserta seluruh audiens sekalian yang menonton video ini. Saya sebagai tim Kontra di sini tidak untuk menolak adanya energi bersih, akan tetapi kami menyampaikan bahwasanya energi bersih masih cukup belum realistis untuk kita implementasikan di Indonesia saat ini. Pertama-tama mari kita lihat dari fakta lapangan. Berdasarkan data dari Kementerian SDM tahun 2023, kontribusi EBT atau energi baru terbarukan di Indonesia hanya mencapai 13,09% dari total bauran energi nasional. Ini jauh tertinggal dari target 23% pada tahun 2025. Padahal kita mempunyai banyak potensi energi baru terbarukan di Indonesia dengan total mencapai 7.800 gigawatt dari tenaga surya, air, geotermal, angin, dan masih banyak lagi. Sayangnya potensi itu belum kita bisa manfaatkan seoptimal mungkin. Hal ini terkendala adanya infrastruktur dan juga teknologi kita yang belum siap untuk mengelola itu semua. Contoh saja, kapasitas pembangkit listrik tenaga surya yang terpasang di Indonesia hingga tahun 2024 hanya sekitar 717 megawatt atau hanya 0,02% dari potensi nasional. Mari kita beralih ke sisi ekonomi dan juga investasi. Menurut laporan daripada Bloomberg dan Kata Data, skor daya tarik investasi energi terbarukan di Indonesia hanya 2,01 dari 5, salah satu yang terendah di Asia Tenggara. Biaya proyek yang masih mahal, regulasi yang kerap berubah dan fluktuatif, serta proses perizinan yang rumit. Akibatnya banyak investor yang ragu untuk menanam modal, sementara pemerintah justru harus menanggung subsidi besar untuk menutupi biaya tinggi energi hijau. Alat-alat, komponen-komponen, dan pembangkit-pembangkit yang diperlukan dalam energi baru-barukan juga kita impor dari negara luar seperti Tiongkok dan Eropa. Ini bisa menjadi suatu masalah di masa depan apabila kita ketergantungan terhadap alat tersebut di saat kondisi kita yang belum siap untuk menciptakan alat-alat itu sendiri. Nah, lalu yang terakhir dari sisi transisi energi, kita tidak bisa tergesa-gesa dalam transisi energi karena kita harus mempertimbangkan faktor sosial dan juga lingkungan. Apabila kita sekarang ini, sektor energi tiba-tiba masih menjadi tulang punggung ekonomi nasional di berbagai daerah dan menyerap jutaan tenaga kerja di Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi. Bila transisi dilakukan secara tergesa-gesa tanpa strategi yang bertahap, tanpa pelatihan ulang tenaga kerja, akan timbul masalah baru yaitu gelombang pengangguran besar-besaran yang berpotensi menimbulkan masalah sosial lainnya. Oke, dengan demikian, saya menyimpulkan bahwasanya realisasi energi bersih di Indonesia saat ini belum realistis. Perlu adanya pendekatan terhadap capaian berkelanjutan yang sejati. Sehingga mari sama-sama kita berbenah diri agar realisasi energi bersih Indonesia mampu kita laksanakan. Sekian dan terima kasih.
Baik, terima kasih atas argumen yang sungguh luar biasa baik dari Kak Ardika sebagai tim kontra dan Kak Asrian sebagai tim pro. Sungguh sangat-sangat memberikan impact dan juga insight yang baik bagi semua pembahasan yang pada hari ini telah kita bicarakan. Hadirin yang saya hormati, setelah kita mendengarkan pandangan dari kedua sisi, pro dan kontra, kini kita sampai pada satu kesimpulan penting, bahwa realisasi clean energy di Indonesia bukan sekedar tentang bisa atau tidak bisa, melainkan tentang bagaimana kita memilih untuk bergerak bersama menuju masa depan yang berkelanjutan. Perdebatan hari ini telah membuka mata kita bahwa setiap langkah menuju energi bersih membawa konsekuensi, baik peluang maupun tantangan. Dari sisi optimisme, kita melihat bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk memimpin transisi energi hijau di kawasan regional. Namun, dari sisi kehati-hatian, kita juga belajar bahwa keberlanjutan sejati membutuhkan kesiapan. Bukan hanya dari segi teknologi, tetapi juga dari sisi kebijakan, ekonomi, dan sosial masyarakat. Maka, mungkin bukan lagi soal siapa yang menang dalam perdebatan hari ini, tetapi bagaimana setiap argumen dapat menjadi bahan refleksi untuk langkah konkret ke depan. Karena energi bersih bukanlah tujuan akhir, melainkan perjalanan panjang menuju kemandirian, keadilan, dan tanggung jawab terhadap bumi yang kita cintai. Dengan penuh hormat, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam diskusi hari ini. Semoga apa yang kita bahas tidak berhenti di ruang debat, tetapi menjadi langkah kecil menuju perubahan yang nyata bagi Indonesia dan dunia. Terima kasih.